Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video tutorial masih dalam penyelesaian soal kasus PT Berkah. Kali ini kita akan melanjutkan tahapan membuat jurnal penyesuaian. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, alangkah lebih baiknya mari kita bersama-sama untuk cross-check terlebih dahulu trial balance dari entry jurnal yang sudah kita lakukan. Untuk melihat trial balance, maka langkahnya adalah kalian klik kontrol panel yang ada di bawah ini, pilih report. Kemudian di bagian account, pilih trial balance. Klik customize untuk memastikan periode akuntansinya benar, yaitu di bulan Desember tahun 2013. Jika sudah, tampilkan display. Ini adalah hasil dari trial balance yang sudah kita kerjakan. Untuk hasil yang benar adalah sebesar 1.764.477.500, debit dan kreditnya sama. Kemudian hasil akhir benar belum tentu trial balance benar. Dikatakan benar jika saldo akhir di sini benar dan saldo per itemnya juga benar. Silahkan kalian cross-check dengan hasil yang kalian kerjakan secara manual. Jika antara mayop dengan manualnya sudah sama, berarti apa yang sudah kalian kerjakan sampai detik ini sudah benar. Jika sudah, kita tutup trial balance-nya dan mulai melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Kita simak soal jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu dokumen 26. Di sini disebutkan bahwa data penyesuaian aktiva tetap bulan Desember 2013 adalah yang pertama penyusutan untuk building 500.000 dan penyusutan untuk equipment sebesar 300.000. Maka jika kita kerjakan secara manualnya, kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk dokumen penyesuaian yang pertama BM122 adalah debit depreciation expense, kreditnya adalah building account depreciation dan equipment account depreciation dengan nominal masing-masing adalah sebesar 800.000 debit dan kreditnya masing-masing 500.000 untuk building dan equipment akumnya adalah sebesar 300.000. Maka kita inputkan ke entry jurnal di Mayop. Untuk membuat jurnal penyesuaian di dalam Mayop, pilih account, kemudian klik record journal entry. Sudah tampilannya sudah keluar kotak dialognya untuk record journal entry. Di bagian general journal, isi nomor bukti transaksi. Dalam hal ini adalah BM122. Tanggalnya penyesuaian seluruhnya adalah per 31 Desember 2013. Memo untuk semua penyesuaian, memo diisi aja dengan keterangan adjustment. Jurnalnya tadi adalah debitnya depreciation expense kepala 6, berarti debitnya adalah depreciation expense sebesar 800.000. Kreditnya adalah building akum, berarti dia aset kepala 1. Debit kredit lagi adalah equipment akum, masih di kepala 1. Oke. Di sini 500.000. Kemudian untuk equipment akumnya 300.000.
Out of balance 0. Jumlah debit dan kredit sudah sama. Klik record untuk menyimpan. Ibu lanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 27. BM 12.3. Data penyesuaian persediaan akhir sublease dinilai 4 juta dan beban asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar 2.500.000. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk sublease, di catatan atau di neraca saldo nominalnya adalah 7.300.000. Sedangkan realitanya berdasarkan hasil perhitungan fisik, sisa akhir periode tinggal 4 juta. Maka di sini pemakaiannya adalah tinggal dikurangkan 7.300.000 dikurangi 4 juta. Maka pemakaiannya adalah 3.300.000. Maka kita buatkan jurnal sublease expense debit to sublease sebesar 3.300.000. Jurnal yang kedua adalah mencatat asuransi yang sudah kadaluarsa, berarti yang sudah jadi beban. Jurnalnya adalah beban asuransi atau insurance expense debit to prepaid insurance sebesar langsung yang sudah jadi beban tadi 2.500.000. Baik, berarti BM 12.3 ada 2 jurnal yang harus kita input. Maka input di record journal entry 1 lembar kerja terdiri dari 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal untuk sublease expense. Beban berarti kepala 6 supaya cepat. Sebesar 3.300.000. Kreditnya adalah sublease. Sublease aktiva berarti kepala 1. Di sebelah kredit. Jurnal kedua adalah beban asuransi. Beban asuransi insurance expense kepala 6. Sebesar 2.500.000. Kreditnya adalah prepaid insurance kepala 1. Asuransi dibayar di muka. Jika sudah benar, jumlah debit dan kreditnya sudah sama, maka klik record untuk menyimpan. Kita lanjutkan ke bukti memorial berikutnya, yaitu dokumen 28. Isi memo BM 12.4 telah diterima rekening koran dari Bank BCA Mangga 2 adalah sebagai berikut. Untuk interest revenue 4.500.000 dan untuk bank service charge sebesar 270.000. Maka jika kita buatkan jurnal penyesuaian, di sini kita mendapatkan tambahan sebagai interest revenue 4.500.000, tapi kita di dana kita, rekening kita dikurangi sebagai beban administrasi bank sebesar 270.000. Maka jurnalnya adalah interest revenue bertambah di sebelah kredit. Taruh di sebelah kredit. Bank service charge beban maka bertambah di debit sebesar 270.000. Jumlah debit dan kredit di sini, kreditnya 4.500.000, debitnya 270.000. Supaya balance berarti sisa selisih adalah 4.230.000 berada di sebelah debit, ini sebagai cash in bank. Berarti kasnya bertambah sebesar 4.230.000. BM 12.4, jurnalnya hanya 1. Kita inputkan di sini adalah BM 12.4.
keterangannya seluruhnya adalah adjustment. Debitnya adalah cash in bank kepala 1 sebesar 4.230.000. Debit lagi adalah bank service charge, beban di luar usaha, berarti kepala 9 sebesar 270.000. Ibu ada kesalahan menuliskan di sini terlalu banyak nolnya. 4.230.000. Kemudian kreditnya adalah interest revenue. Interest revenue, pendapatan lain-lain, berarti kepala 8. Interest income atau interest revenue, kredit 4.500.000. Di sini jurnalnya akun yang dipilih sudah benar. Kemudian out of balance sudah balance, di sini 0. Kita klik record untuk menyimpan. Lanjut ke bukti yang berikutnya, yaitu ke BM 12.5. Taksiran kerugian piutang dagang adalah 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2013. Maka perhitungannya adalah untuk menghitung beban kerugian piutang dengan menggunakan metode cadangan, maka rumusnya adalah tarif kali saldo piutang dikurangi, karena berhubung ada saldo cadangan kerugian piutang di kredit, maka dikurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Sehingga rumusnya adalah 5% kali saldo account receivable 111.575.000. Setelah ketemu hasilnya, kurangkan dengan saldo allowance 3.600.000, ketemu 1.978.750.000. Maka kita inputkan di Mayot sebagai berikut. Di sini keterangannya, bukti memorialnya adalah BM 12.5. Memo disamakan, yaitu adjustment. Debitnya adalah bad debt expense. Bad debt berarti beban, ada di kepala 6. Bad debt expense debit sebesar 1.978.750. Kreditnya adalah allowance kepala 1, berada di sebelah kredit. Jika sudah benar akun dan nominalnya, kita klik record untuk menyimpan. Lanjut dokumen yang terakhir, BM 12.6. Ada 2 keterangan di sini, ada 2 jurnal yang harus kita buat. Yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Berarti perintah yang pertama adalah menutup PPN income dan PPN outcome. Selisihnya bisa ke PPN payable atau bisa ke prepaid PPN, tergantung dari nominal masing-masing PPN income dan PPN outcome. Kita perhatikan trial balance-nya terlebih dahulu. PPN outcome di neraca saldo, saldonya adalah berada di sebelah kredit sebesar 83.190.000. Sedangkan PPN income saldonya berada di sebelah debit sebesar 59.680.000. Kita tutup, berarti kita balik. Yang kredit tutup ke debit, yang debit kita tutup ke kredit. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. PPN outcome semula di kredit, maka balik ke debit
sebesar 83.190.000. PPN income semula di debit, tutup berarti balik ke kredit, sebesar saldonya 59.680.000. Jumlah debit dan kreditnya berkurang, debitnya lebih banyak dari kreditnya, maka selisihnya taruh di kredit sebagai PPN payable karena PPN outcome lebih banyak atau lebih besar daripada PPN income, maka selisihnya kita taruh di kredit sebesar selisihnya 23.510.000. Maka kita inputkan di sini di jurnal di Mayopnya kita input BM 12.6. Keterangannya adalah adjustment. Jurnalnya adalah debit. PPN outcome, PPN ada di kepala 2 sebagai hutang. PPN outcome debit sebesar 83.190.000. Kita cocokkan benarkah angka yang kita ketik betul ya, 83.190.000. Kemudian kreditnya adalah PPN income. Sama, berada di kepala 2. PPN income. Berada di sebelah kredit. Kita ganti angkanya sebesar 59.680.000. Mari kita lihat dulu benar atau tidak angkanya. Benar. 59.680.000. Dan selisihnya adalah PPN payable. Kepala 2 hutang. Dia akan otomatis terisi 23.510.000. Masih ada satu jurnal lagi untuk BM 12.6. Kita simak terlebih dahulu soalnya. Hitung pajak penghasilan badan. Dengan cara ini menghitung pajaknya ya. Kemudian kita perhatikan perhitungan pajaknya. Di sini Ibu akan mengulang materi pajak karena ini berkaitan dengan pajak, yaitu mengenai masalah tarif pajak penghasilan untuk badan. Berdasarkan sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, mungkin Ibu tekankan terlebih dahulu mengenai pemilihan tarif pajak yang akan kita gunakan. Langkah yang paling awal kamu identifikasi adalah mengenai tahun pajaknya. Kalian perhatikan tahun pajak yang ada di soal kasus itu, kemudian sesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Di sini Ibu akan jelaskan kembali mengenai tarif PPh badan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 17 ayat 1, ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Besar tarif pajak penghasilan adalah sebesar 25% kali penghasilan kena pajak. PKP di sini berarti 25% dari laba bersih sebelum pajak. Namun demikian, tarif ini berlaku pada tahun pajak 2010 hingga tahun 2012. Kemudian untuk tahun 2013 ada pembaharuan tarif yang diatur dalam PP nomor 46 tahun 2013 berlaku sejak 1 Juli 2013 di mana tarif PPh adalah sebesar 1% dari peredaran bruto. Sekali lagi, sejak 1 Juli 2013, tarif yang berlaku adalah 1% dari peredaran bruto. Kemudian lanjut lagi, berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, ini tarif yang paling baru, berlaku sejak 1 Juli 2018, maka tarif pajak adalah turun menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Sekali lagi,
Sejak tahun 2010 sampai dengan 2012, tarif PPh yang berlaku adalah 25% dari penghasilan kena pajak atau dari laba bersih sebelum pajak. Kemudian mulai 1 Juli 2013, tarif yang berlaku adalah 1% dari peredaran bruto. Kemudian yang terbaru per 1 Juli 2018, tarif yang berlaku adalah 0,5% dari peredaran bruto. Sekarang kita simak soal kasus PT Berkah. PT Berkah di sini tahun pajaknya adalah tahun 2013, yang berarti bahwa tarif pajak yang kita jadikan dasar untuk menghitung pajak adalah yang 1% kali peredaran bruto. Maka kita hitung menggunakan tarif 1% kali peredaran bruto. Adapun yang dimaksud peredaran bruto di sini ada dua versi. Kalau kita melihat definisi peredaran bruto berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama adalah sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari kegiatan di luar usaha. Ini maksudnya di luar usaha. Setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berdasarkan definisi ini, maka dapat kita simpulkan peredaran bruto yang dimaksud dengan dalam pasal 31E di sini, peredaran bruto adalah pendapatan usaha ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Dengan catatan pendapatan usaha di sini adalah penjualan setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Sedangkan pendapatan di luar usaha di sini adalah pendapatan di luar usaha yang bukan merupakan pajak yang dikenakan final. Sekarang peredaran bruto definisi yang kedua. Peredaran bruto adalah penghasilan atau omset atau penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan di luar usaha. Berarti dapat disimpulkan, definisi yang kedua, kesimpulannya peredaran bruto adalah hanya pendapatan usaha, di mana pendapatan usaha ini merupakan definisi dari sales, dikurangi sales retur dan sales diskon jika ada. Kita lihat di soal kasus PT Berkah. Jika kita pakai definisi yang pertama dan definisi kedua, maka dapat kita simpulkan hasil income tax expense atau menghitung pajaknya akan menghasilkan nominal yang sama. Hal ini dikarenakan jika kita pakai definisi yang pertama, pendapatan yang ada di PT Berkah yang ada di dalam PT Berkah ini terdiri dari kepala 4 dengan kepala 8. Kepala 4-nya sales, ada free collected. Free collected yang namanya transport tidak pernah dikenakan pajak, berarti free collected tidak kita hitung sebagai objek pajak. Berarti hanya sales dikurangi sales diskon. Kemudian jika kita analisis di kepala 8 adalah pendapatan di luar usaha. Di sini pendapatan di luar usahanya adalah berupa interest income dan dividend income, di mana pendapatan bunga dan juga pendapatan dividen ini merupakan pajak yang dikenakan secara final, maka tidak boleh kita hitung sebagai objek pajak lagi karena dia sudah dikenakan pajak secara final. Maka yang kita hitung di sini hanya sales dikurangi dengan
Kebetulan yang ada adalah sales diskon. Sales return-nya tidak ada. Jika ada sales return, maka kurangkan juga dengan sales return. Maka ketemulah 1% dari sales dikurangi sales diskon tadi, ketemu 6.407.350.000. Maka jurnalnya adalah beban pajak penghasilan income tax expendable sebesar 6.407.350 to income tax payable dengan nominal yang sama. Maka kita inputkan di bukti memorial masih lanjutan BM 12.6 tadi ada dua. Yang pertama adalah income tax expense, beban di luar usaha, berarti kepala 9. Income tax expendable sebesar 6.407.350. Kreditnya adalah income tax payable, kepala 9. Kepala 2 kalau hutang. Income tax payable 6.407.350.000. Jika sudah benar, record untuk menyimpan. Dengan demikian selesai tahapan membuat jurnal penyesuaian.